Selamat pagi, Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Nah, slogan ini harus kita terapkan, jangan hanya sebatas slogan saja. Ya, kita harus dalam belajar harus konsisten. Maksudnya konsisten berkelanjutan. Dan supaya berkelanjutan harus kita imbangi dengan semangat. Jadi slogan ini benar-benar akan membuahkan hasil, bukan hanya sebatas slogan saja. Ya, setiap Bapak ngisi, Bapak menyampaikan slogan ini. Ya, harapan Bapak tadi, slogan ini dapat kita jadikan acuan, ya, supaya tidak hanya sebatas menjadi slogan saja, tetapi harus kita aplikasikan. Ya, begitu. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membawa tema pentingnya sadar dalam kehidupan sehari-hari. Sadar mempunyai arti keyakinan. Keyakinan ini merupakan suatu pondasi awal, ya. Suatu pondasi awal di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita mempercayai sesuatu, ya. Semakin besar sadar yang kita miliki, maka hasilnya akan semakin maksimal. Hasilnya akan semakin besar. Hasilnya akan semakin memuaskan kita. Ya. Jadi, keyakinan yang kuat yang kita terapkan akan memberikan kebahagiaan. Hal ini disabdakan Sang Buddha dalam Dhammapada Syair 333. Ya. Jadi, supaya kita memperoleh maksimal, hasil yang maksimal apa yang kita lakukan, ya kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Dengan adanya keyakinan yang kuat, maka tekad kita dalam melakukan sesuatu itu akan semakin besar, ya, akan semakin kuat. Sehingga ya, hasilnya tentu akan maksimal. Itu pentingnya sadar. Ya. Bapak mempunyai ya, suatu cerita. Cerita ini mengenai kisah Mata Kundalini. Mata Kundalini merupakan anak seorang Brahmana. Ya. Brahmana ini sangat kaya raya sekali. Ya. Hartanya banyak. Emasnya banyak. Perabotan-perabotan rumah tangganya mewah. Uangnya sungguh luar biasa banyak. Tetapi sungguh disayangkan. Saudagar ini adalah orang yang sangat pelit sekali. Sangat kikir. Ya, dia sangat pelit sekali. Ya, bahkan apabila dia akan memberi emas ya, kepada keluarganya, dia tidak memesan emas ke orang lain, tidak membeli emas jadi, tetapi dia memberi emas mentah dan diolah sendiri. Kenapa demikian? Karena sayang untuk memberikan upah pembuatan atau jasa pembuatan emas. Sungguh sangat kikir. Bahkan tidak pernah sedekah, tidak pernah berdana. Ya. Sudah sangat lazim sekali
zaman kehidupan Sang Buddha itu bahwa masyarakat itu terbiasa dengan yang namanya berdana makanan kepada pertapa, baik itu Sang Buddha maupun pertapa dari aliran lain. Tetapi Brahmana ini sungguh sangat pelit sekali, sayang sekali untuk Buddha. Ya. Pada suatu ketika anaknya, ya, Mata Kundalini ini sakit, jatuh sakit. Sakitnya, ya, awalnya, ya, dikira sakit biasa saja, dia dibiarkan, ya, nanti juga akan sembuh sendiri. Tetapi sakitnya ini, ya, lama-lama semakin memburuk. Apa yang dilakukan oleh saudagar ini? Ya, dia tidak memberi obat jadi. Dia ke tabib bertanya-tanya, kalau seperti ini sakitnya apa, terus obatnya apa, dan dari apa yang ditanyakan itu, ya, obatnya diracik sendiri. Ya. Lama kelamaan penyakitnya anaknya ini, penyakitnya Mata Kundalini ini bukannya sembuh, tetapi semakin parah. Semakin parah sekali. Ya. Melihat, ya, bahwa anaknya semakin parah dan saudagar ini menyadari bahwa anaknya sudah tidak dapat terselamatkan lagi, akhirnya apa? Anaknya ditaruh di teras, ya, ditaruh di teras, ditidurkan di teras. Kenapa demikian? Karena kalau Mata Kundalini ini di dalam kamar, maka akan banyak teman-temannya, tetangga-tetangganya yang menengok. Ya. Kalau sudah menengok, dia akan masuk rumah. Kalau sudah masuk rumah, akan melihat perabotan-perabotan yang mewah. Iya. Jadi nanti saudagar ini khawatir kalau tetangganya ini akan mencuri. Tetangganya ini bahkan mungkin akan meminjam. Jadi sungguh sangat kikir sekali. Ya. Jadi Mata Kundalini tadi, anaknya tadi ditidurkan di teras rumah. Nah, sudah menjadi kebiasaan Sang Buddha bahwa Sang Buddha itu, ya, memantau dunia, melihat kondisi apakah ada makhluk yang mempunyai potensi, ya, mempunyai potensi untuk mematangkan karmanya, ya, untuk membuahkan karma lampaunya. Jadi Sang Buddha melihat dengan mata batinnya bahwa Mata Kundalini ini mempunyai potensi karma, ya, karma yang baik, yang siap matang. Batinnya sudah matang. Akhirnya Sang Buddha, ya, ketika berdana makanan melewati tempat Mata Kundalini. Nah, awalnya Mata Kundalini tidak menyadari kehadiran Sang Buddha. Nah, selanjutnya Sang Buddha memancarkan cahaya emas dalam tubuhnya, sehingga hal itu, ya, dilihat oleh Mata Kundalini, dan Mata Kundalini menyadari bahwa itu adalah Sang Buddha, Sang Tathagata, yang telah mencapai penerangan sempurna, guru dewa dan manusia. Nah, di saat melihat Sang Buddha inilah timbul
timbul keyakinan yang kuat dalam batinnya. Ya. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ini ya disertai dengan keyakinan atau sada yang kuat. Akhirnya setelah berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, timbul keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mata Kundalini meninggal dunia. Nah, Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, selanjutnya apa? Nah, ini yang terjadi dengan saudagar kaya tadi. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, saudagar kaya ini meratapi, ya, meratapi kematian anaknya. Ya, bahkan dia sering ke kuburannya untuk meratapi kepergian anaknya. Tetapi yang jadi persoalan, Bu, si saudagar kaya ini belum menyadari kesalahannya. Ya. Melihat ayahnya sering meratapi kematian ya mata Kundalini dalam kehidupan lambonya ini, ya. Jadi Bapak, Ibu, Rama Raman, dan anak-anak sekalian, mata Kundalini ini dengan kekuatan sadanya tadi ya, terlahir di alam dewa. Ya, terlahir di alam dewa, Tawatimsa. Jadi dewa dari Tawatimsa, tumimba lahir dari mata Kundalini ini ya, menampakkan diri dengan kemegahannya. Ya, dengan kemegahannya di hadapan ayah di masa lampaunya itu. Nah, kepada ayah di masa lampaunya itu ya, mata Kundalini menceritakan ya, apa yang terjadi dengan dirinya sehingga dia dapat terlahir dengan segala kemewahan, kemegahannya. Dan dari peristiwa itu akhirnya saudagar ini menyadari kesalahannya. Nah, akhirnya saudagar kaya ini berdana makanan kepada Sang Buddha dan mendengarkan khotbah Sang Buddha. Dan beliau bertanya, apakah seseorang dapat terlahir di alam dewa? Nah, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya memanggil mata Kundalini, dan mata Kundalini datang di hadapan orang banyak dan menceritakan karma apa yang menyebabkan dia terlahir di alam dewa. Nah, jadi Rama Ramani, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dari sepenggal cerita tadi, betapa luar biasanya keyakinan, betapa dasarnya keyakinan yang kita miliki. Jadi, apa yang kita lakukan harus kita dasari dengan keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan setengah-tengah. Dengan setengah-tengah. Atau bisa dikatakan asal melakukan. Itulah pentingnya keyakinan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!